juga terkait dengan bencana alam kan sudah lebih dari 1.000 juga ya Pak ya, di semester 1 ini dan Ya. khususnya di titik-titik banjir. Tadi juga ada arahan nggak sih Pak untuk antisipasi ini? Ya, tadi yang dibahas juga semua jenis bencana, jadi tidak hanya terkait dengan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah juga sempat dibahas, dan juga persiapan kita untuk menghadapi di akhir tahun nanti ketika hujan kembali datang dan kemudian ada ancaman bencana hidrometeorologi basah, ada siklon tropis dan sebagainya. Untuk di Jakarta Pak, kira-kira apakah dilakukan modifikasi cuaca juga atau gimana? Kalau di Jakarta situasional ya, jadi BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI Jakarta itu secara situasional melihat situasi yang ada di Jakarta. Jadi ketika memang kondisinya sudah hari tanpa hujan cukup panjang, maka dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa memodifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih lebih adem gitu. Karena begini, di beberapa gedung tinggi di Jakarta kerjasama BMKG juga dengan BPBD DKI Jakarta itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadilah hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan di Jakarta. Pak tadi Pak Presiden apa menyampaikan adanya upaya mitigasi dari BMKG untuk menghadapi El Nino Godzilla ini? Ya, tadi saya mengupdate tentang perkembangan El Nino khususnya di Indonesia, karena El Nino itu kan ketika suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik ya, di tengah Samudra Pasifik itu lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya. Jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal, yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua, itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca dan juga di Aceh, beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi di sana. Sudah dilakukan selama tahun 2026 ini sudah dilakukan dan efektivitasnya sekitar 30-40% dapat menambah curah hujan pada daerah-daerah tertentu. Tadi kan secara berkala Pak, itu frekuensinya berapa banyak ya Pak untuk modifikasi cuaca, terutama untuk yang hotspot yang potensi karhutla? Ya, jadi kalau modifikasi cuaca itu begini, sebenarnya kita sudah melakukan pendekatan secara integratif ya, dimulai dengan data dari permukaan muka air tanah di daerah gambut yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kita koordinasi juga dengan Kementerian Kehutanan yang memiliki aplikasi Sipongi. Jadi kalau permukaan muka air tanah pada daerah gambut itu sudah turun pada ketinggian kedalaman tertentu, maka di sana ditetapkan perlu dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan. Karena sesungguhnya gambut itu kan ada semacam tampungan-tampungan bawah tanah yang ada di bawah tanah ini. Jadi kita menjaga agar muka air di sana tetap pada kondisi normalnya agar kondisinya dalam keadaan jenuh. Kalau dia jenuh maka tidak akan mudah terbakar. Jadi sejak tahun 2015 kan kita mengalami El Nino di 2015, 2019, 2023, sekarang kembali terjadi di 2026. Di tahun 2015 waktu itu kebakaran cukup parah dan di sana kita memulai paradigma baru, yaitu melakukan pendekatan preventif. Tidak hanya kita menunggu adanya titik api kemudian kita padamkan dengan waterbombing, kemudian dengan pemadam disemprot dan sebagainya, tapi ketika muka air tanahnya sudah menurun, itu dilakukan modifikasi cuaca yang dapat menjatuhkan jutaan kubik
air dan kemudian dapat menjenuhkan daerah tersebut. Sehingga sekarang kita lihat bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan relatif lebih dapat dikendalikan dibanding sebelum 2015. Kalau Gitu ya. pengisian waduk itu waduk-waduk yang jadi prioritas Ah, gimana gini, Pak? Terutama satu di lagi Pulau ya. Jadi gini, jadi misalnya sejak bulan Mei hingga Juni kami bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta 1, itu juga Perum Jasa Tirta itu mengisi Danau Toba. Jadi Danau Toba itu kan digunakan untuk banyak keperluan, termasuk juga pembangkit listrik tenaga air ya. Sehingga penyusutan air bisa sampai 1 cm per hari ya. Jadi di sana kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk memaintain atau menjaga permukaan air dalam kondisi normal sehingga masyarakat masih tetap bisa bertani, kemudian pembangkit listrik tenaga air juga dapat terjaga, dan kira-kira investasinya itu 10 kali lebih kecil daripada rupiah yang dihasilkan dari air yang digunakan untuk PLTA, karena banyak industri-industri besar yang ada di sekitar Danau Toba. Saya kira Kalau di itu Jawa contohnya. Pak, yang maksudnya yang banyak sawah di situ Pak? Ya, kalau di Jawa ada beberapa tempat ya. Tentunya kita bekerja sama. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum, BMKG, kita memiliki kedeputian modifikasi cuaca. Kita bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi itu semua situasional karena kita ketahui Indonesia itu dibagi dalam 699 zona musim. Ini yang perlu dicatat ya, bahwa satu daerah itu tidak sama dengan daerah lain pola hujannya. Ya, pola hujannya tidak sama. Jadi ada daerah yang mengalami hanya satu musim, tidak mengenal musim kemarau. Contohnya di bagian barat dari pebukitan Bukit Barisan, atau Sabuk di bagian utara dari Kalimantan dan sebagian besar dari Papua. Itu satu musim, artinya di musim kemarau pun itu hujannya masih lebih tinggi daripada syarat terjadinya kemarau, yaitu 150 mm per bulan. Kurang dari itu kita sebut kemarau. Jadi beberapa tempat memang katakanlah Kota Bogor itu zona satu musim ya, bukan dua musim. Sehingga ada juga musim yang terbalik. Contohnya yang ada di Maluku, itu di sini musim kemarau, di sana musim hujan. Jadi kondisi di Indonesia harus dibedakan. Kita punya 699 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya. Jadi tidak serta-merta tanpa didasari dengan kajian ilmiah kita melakukan modifikasi cuaca, tapi semuanya berbasis ilmiah dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami. Jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan sekitar. Saya kira itu ya. Ya. Ya, terima kasih.